Lina Erliana. Nah, di Sharing is Caring kali ini Bu Lina akan membahas mengenai apa sih perbedaan D3, D4, dan S1. Nah, pertanyaan ini sering dipertanyakan oleh siswa kelas 12 khususnya yang sedang giatnya memilih jurusan di kelas 12 gitu. Nah, lalu apa sih perbedaannya antara D3, D4, dan S1 yang kaitannya nantinya ini akan berguna untuk bagaimana memilih jurusan gitu ya Bu ya gitu. Nah, makanya untuk itu sebelum Ibu ngebahas mengenai perbedaan D3, D4, dan S1, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan informasi yang lebih informatif. Oke, langsung saja. Oke, langsung saja, tidak usah berlama-lama, kita akan bahas tentang perbedaan antara D3, D4, dan S1. Nah, ini adalah jenjang yang bisa kalian tempuh pada saat melanjutkan studi di perkuliahan. Perbedaannya yang pertama adalah dari segi waktu. Untuk yang D3, jika kalian melanjutkan kuliah di program studi yang jenjangnya adalah D3, waktu tempuh atau durasi tempuh untuk menyelesaikan studi adalah 3 tahun. Ya, ini untuk D3. Lalu perbedaannya dengan yang D4 dengan S1 apa nih Bu? Kalau yang D4, durasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan studi adalah 4 tahun. Begitu juga sama halnya dengan S1. Waktu tempuh untuk menyelesaikan studi selama di perkuliahan juga sama dengan D4, yaitu 4 tahun gitu. Wow, berarti perbedaannya yang mencolok adalah di D3 dengan D4 dan S1. Durasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan studi adalah 3 tahun dan 4 tahun gitu ya. D3 3 tahun, D4 dan S1 4 tahun. Lalu untuk perkuliahannya seperti apa nih Bu perbedaannya? Kita lihat dari jumlah SKS ya, jumlah SKS yang ditempuh selama perkuliahan ya. Tentunya kalian tahu ya SKS ini apa. Di dalam perkuliahan D3, SKS yang biasanya ditempuh adalah sekitar 112 SKS. Kemudian untuk D4 itu biasanya yang ditempuh adalah 144 SKS. Sedangkan untuk yang S1 itu sejumlah 144 sampai dengan 166 SKS maksimal gitu ya. Jadi perbedaannya dari jumlah SKS-nya pun sudah kentara berbeda gitu. Kemudian Bu, apalagi perbedaan dari D3, D4, dan S1? Perbedaan yang selanjutnya adalah dari persentase yang dipelajari pada saat kuliah antara teori dan prakteknya. Kalau kalian misalnya lebih suka belajar yang mendominasi praktek, mungkin kalian akan Ibu rekomendasikan untuk mengambil jenjang pendidikan D4 gitu. Kenapa? Karena bedanya gini. Kalau D3 ini lebih banyak prakteknya daripada teorinya ya. Karena D3 nih selama 3 tahun lebih banyak praktek daripada teori. Mungkin bisa kita presentasikan kalau D3 ini sekitar 40 teori, 60 praktek gitu ya. Nah, sedangkan untuk D4 ini bisa kita presentasikan dengan yang S1. Kalau yang D4 adalah prakteknya 80% dan teorinya 20%. Kalau yang di S1 ini presentasenya prakteknya adalah 20%, sedangkan teorinya 80%. Jadi kalau kalian misalnya lebih suka, Bu, saya lebih suka belajar yang menganalisis, mungkin kayak belajar kajian-kajian ilmu atau teorinya itu lebih dominan, mungkin kalian lebih disarankan untuk mengambil jenjang yang S1. Sedangkan kalau misalnya untuk kalian yang, Bu, saya tuh lebih suka belajar yang langsung praktek di lapangan atau langsung belajar pengaplikasian ilmunya.
Nah, ini mungkin lebih disarankan untuk mengambil jenjang yang D4 atau D3. Tinggal kalian sesuaikan. Kalian mau yang D3 waktu tempuh studinya hanya 3 tahun, atau yang D4 yang waktu tempuhnya sama dengan S1 dan jenjangnya setara dengan S1 gitu. Nah, itu lebih kedua-duanya lebih banyak prakteknya daripada teorinya tentunya. Kemudian dari gelar lulusannya nih, ini yang terakhir juga ya. Jadi kayak jenjang lulusannya itu apa sih Bu gitu kan. Jenjang lulusannya kalau untuk yang D3 kalian tentu tahu ya, lulusannya akan bergelar AMD atau ahli media. Nah, sedangkan kalau D4 dan S1 untuk gelar yang diperoleh ketika lulus ini depannya sama-sama S. Cuma bedanya kalau misalnya yang D4 itu ada TR-nya atau STR atau SST gitu ya. Sarjana Sains Terapan atau Sarjana Terapan gitu ya. Sedangkan kalau yang S1 berarti S apa? Misalnya kayak Ibu Sarjana Psikologi berarti SPSI, atau mungkin Sarjana Pendidikan berarti SPD. Nah, itu perbedaan gelar yang oleh setelah lulus menyelesaikan studinya gitu. Antara D3, D4 dan S1. Nah, itu tadi perbedaan antara D3, D4 dan S1. Pada hakikatnya ketiga jenjang pendidikan ini sebenarnya sama saja, masing-masing tentunya punya keunggulan tersendiri di antara D3, D4 dan S1. Keunggulan masing-masing. Nah, biasanya yang membedakan adalah tentang bagaimana goals kalian nih yang mau dituju. Apakah kalian mau seperti apa dan bagaimana peluang itu yang menciptakan kalian sendiri gitu. Jadi tinggal menentukan saja mau yang lebih ke D3, D4 atau S1. Semua pilihannya ada di tangan kalian dan masa depan adalah milik kalian yang menentukannya hari ini. Oleh karena itu, untuk sharing is caring mengenai perbedaan program studi D3, D4, dan S1, Ibu sudahi dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalau kalian suka dengan konten di channel ini, tolong di-share ke teman-teman kalian. Kalau gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.